Hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu jauh nih dari kota Malang, calon-calon owner kan, yang pengen berkecimpung di dunia. Kenapa kok tertarik masuk ke dunia event? 2020 masih ada beberapa event. Alright, balik di channel JT Production Jakarta dan kita masih di episode berikutnya cerita owner. Dan hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu jauh nih dari kota Malang. Siapa lagi kalau bukan Om Amir. Imagine Promosindo. Halo JT. Sehat dong? Sehat dong. Sehat ya. Solid Ya. Om Amir ini bukan cuma IO Malang guys. Jadi beliau juga sering dapat pekerjaan di beberapa kota dan berkolaborasi juga dengan banyak rekan-rekan, sesama member di event owner gitu kan, sama pekerja event juga gitu, sering tukar pekerjaan juga. Kita pun jadi production pernah mensupport Imagine di Jakarta. Yang menarik adalah hari ini Om Amir ini salah satu owner yang paling muda nih yang kita interview sih, yang kita ajak ngobrol gitu kan, karena beliau juga menginspirasi JT Pro juga kan gitu kan, gimana meng-create bisnisnya sehingga besar sampai hari ini. Tapi mengawalinya nih, sebelum kita ngomongin bisnisnya hari ini yang gede, kenapa kok tertarik masuk ke dunia event? Sejarahnya gimana sih? Ya kalau di kita sih bisa disebut nggak ada pilihan lah. Tahun berapa itu? Kalau saya sendiri sih ngawali terjun di event ya, sebenarnya ikut orang ya. Ikut orang dulu, freelance dulu. Oke. 2002. Salah satu itu besar lah di Malang. Kan freelance di situ, sama sih inget. Satu hari fee-nya 30.000. Satu hari 30.000. Tahun 2002 ya? 2002. Tapi ya udah gede lah untuk waktu itu kan masih kuliah. Iya. 2002 2002 itu masih mahasiswa, berarti sambil kuliah sambil nge-freelance. Yes. Waktu itu apa posisinya? Job desk-nya? Saya di kru production. Oh, spesialisnya dulu di production ya? Iya. Kebetulan lowongannya di situ. Di production pada saat itu berarti ngawangin produksian, terus ngawangin segala macam yang berbentuk sistem installment gitu ya. Jadi lebih dulu nggak sekompleks sekarang kan. Iya. Kalau dulu sih tugasnya ngawalin orang loading. Ngawalin orang loading. Iya. Jadi vendor-vendor yang loading. Ya isinya ya. Ya, kita yang in charge di situ. Berarti bikin checklist, Iya, ya kan? Ngurusin security. Iya, ya kayak kan? gitu lah. Vendor harus datang jam sekian. Timeline ya. Iya, jam sekian tuh harus ngawal. Awalnya di situ tahun 2002 sampai tahun 2004. dan yang kenalin pertama nih siapa? Maksudnya apakah memang ngelihat event orang, apa temen yang ngajak, gimana tuh? Kok bisa? Jadi saya kan dulu ikut di UKM. Oke. Dan namanya UKM Basket. Memang sering bikin event di kampus. Makanya waktu ada IO yang datang ke kampus, kebetulan kan di kampus kita tuh ada satu venue, gedung namanya Dom. Iya. Bangun Dom di Malang. Iya, Dom. Kampus itu sering banyak event. Maka sering kan nyari freelance-nya kan anak kampus. Oke. Berawalnya di situ ya, Ya. gitu kan. Terus akhirnya jadi rutin. Jadi gitu kan. rutin. Nah, jadi rutin terus sampai tahun berapa tuh? Sampai tahun 2004. Sampai 2004. Sampai 2004 terus akhirnya bikin sendiri. 2004 masih belum lulus sih. Nah, Itu udah mulai dapat project support. support dari Jakarta. Support dari Jakarta. Oke. Kebetulan eventnya juga event-event basket kan. Berarti masih perorangan waktu itu. Masih perorangan. Masih perorangan. Belum punya legalitas ya? Belum punya. Masih perorangan, kita lanjut. Terus kemudian si salah satu sponsor itu kan punya representatif office area. Dan mereka tuh melihat kita kan kayak seneng kan. Udah, kalian bikin IO nih. Nanti
kita yang akan kasih schedule, sponsorship sama program. Jadi kita udah wah beneran nih. Ya. Akhirnya setelah lulus Tahun 2005 mau nggak mau karena udah janji kan, Iya. kita datang ke kantor Si sponsorship ini. sponsorship tadi. Akhirnya disuruh bikin legalitas, kita nggak mau karena nggak ngerti apa-apa kan, malah udah dikasih kontrak gitu. Untuk menjalani Untuk menjalani event. Waktu itu berapa orang tim Berangkatnya dari teman-teman sendiri sih, dari teman kampus itu ya? teman-teman sendiri yang emang apa ya, satu frekuensi. Ada sekitar 5 orang. 5 orang. 5 orang ngejalanin, kita udah dikasih satu kali trial event. Waktu itu nama eventnya BMX Freestyle Challenge. Kalau sekarang mah jadinya ini pernah dengar Progen. Iya, project. Nah, itu Awalnya itu. awalnya dari Tahun itu tahun berapa? 2005 Bro? 2005. 2005. Nah, kita dikasih satu project trial di Malang. Oke. Nah, kebetulan itu dana area sebenarnya, Iya. atau budget area. Budget area. Nah, rezekinya adalah ada orang usaha datang, mereka kemudian otak-atik, ada brainstorming, langsung dikasih kita sepuluh kota, Langsung roadshow itu. langsung roadshow. Karena ngelihat pilot projectnya di Malang sukses. Iya. Saya pikir repeat malah jadi lebih banyak ya. Waktu itu masih di region Jawa Timur ke Bali, 10 titik, ada 10 kota. Ya kita cukup kaget lah, karena kan IO baru, Iya, baru benar. belajar, Atau mulai dapat rezeki. kalau udah rezeki. Berarti pada saat itu akhirnya jadi punya kantor dong ya? Kantornya sampai sekarang itu bekas kontrakan Serulia Oh, oke. Sampai hari ini nih. sampai hari ini. Oke. Di Malang ya berarti? Di Malang. Nah, berarti pada saat itu terus ya udah jalan berlima itu. Kita jalan berlima sampai tahun 2007. 2 tahun berarti. 2 tahun karena banyak faktor lah. Iya, Ya masih pada muda kan. Heeh. Rumah tangganya belum bagus, Iya, administrasinya belum bagus, Emosinya masih tinggi. emosinya masih labil. Ngomong-ngomong, Iya. baper-baperan, Iya. ya kan? Terus akhirnya tinggallah saya sendiri. Oke. Nah, Tapi yang 4 temannya itu buka IO juga atau oh enggak, mereka ada yang berkarya sampai sekarang jadi regional manager, ada yang Oh, udah ada jadi yang di brand iya, masuk ya. ada yang jadi ASN, ada yang jadi pejabat. Intinya ninggalin dunia event lah. Iya. Heeh. Tinggallah saya seorang. Nah, 2 tahun itu kita jalan tanpa legalitas. 2007 tuh. 2005, 2005 tahun 2007. baru 2007 kita punya legalitas. 2007 baru bikin legalitas. Iya, jadi 2 tahun itu kita jalan kayak semacam apa ya? Semacam IO tanpa legalitas, tapi backup full dari Sponsorship. Jadi akhirnya cash flow-nya berjalan. Ya. Pada project gitu kan. Ya, Tapi kekurangan waktu itu. walaupun waktu itu ya saking nekatnya mungkin ya sering project itu lost profit statementnya kan kita nggak Modalnya dari mana tuh? waktu dulu. Nah, ngandalin DP atau Jadi dulu saya pernah ada selipan cerita. Salah satu IO yang kasih subkon itu, bosnya baik banget. Padahal ini dengan sponsorship yang sama. Oke. Si bos ini sampai bilang, dia orang Jogja. Sekarang udah meninggal. Saking baiknya kita silaturahmi ke beliau kan. Bos, kita ditawarin sama sponsorship ini untuk pegang di region timur. Ya. Beliaunya bilang, udah nggak apa-apa terusin aja. Nah ini bos nggak punya modal kan. Itu saya ingat uang beliau waktu itu mau dipakai bangun kolam renang buat anaknya. Oke. Dikasihlah ke kita, dipinjemkan, dipinjem, udah jalan. Nggak apa-apa, pakai aja ini. Nanti nggak usah, ya. nggak usah ngasih apa-apa ke saya juga. Balikin aja modalnya. Balikin aja. Jadi sampai sekarang beliau jadi orang yang sangat berjasa lah bagi kami.
sampai hari ini kami masih bisa bersabar survive di industri ini. Nah, berarti terus tadi dibantu sama salah satu owner IO di Jogja, Ya, gitu kan. Nah, terus akhirnya dari situlah Imagine, dari dulu namanya udah Imagine Promosindo ya. dari dulu udah Imagine karena dulu suka The Beatles kan. Oh, awalnya nama Imagine tuh karena Iya. suka The Beatles, makanya terinspirasi namanya Imagine. Iya. Imagination. Imagine Promosindo. Nah, terus di 2007 berarti kan sekarang 2022 udah berapa tuh? 2007 Ke 2017 aja udah 10 tahun. 10 tahun nih ya, udah 10 Berarti tahun. kita udah sekitar 15 tahun ya. Itu waktu yang nggak pendek gitu, waktu yang lama, Iya. 15 tahun gitu. Nah, selama 15 tahun perjalanan itu berkembangnya gimana Imagine? Apakah karyawan berapa waktu itu? Waktu sendirian berarti terus akhirnya meng-hire karyawan Ya, waktu itu ada sekitar 4 orang. 4 orang. Enggak banyak. Sampai tahun berapa itu? Sampai tahun 2009. Sampai 2009. Berkembang 2007 ke 2009 dari 4 menjadi sekitar 6. Oke. Karena yang lain kan freelance. Freelance. Heeh. Kembang 6 terus 2009 ke berikutnya Jadi nambah. 2009 kita mengalami turbulensi yang luar biasa. Titiknya di 2009. Titiknya di 2009. ya. Turbulensinya turbulensi yang jatuh ini. Jadi turbulensi yang luar Kenapa tuh? biasa. Ditipu atau? Jatuh, terus. Jadi ada salah satu, pada saat 2008 ada masuk ke pengurusan satu orang. Oke. Satu orang ini kemudian ini kejadiannya kompleks sih. Kita nge-roll event terus tanpa lihat loss profit statementnya kan. Roll event karena juga kurang disiplin dalam hal cash flow, dalam hal karena masih muda kan. Iya, iya. Jadi mungkin plafonnya 100, kita kadang ngerjain Over budget. over budget, over cost sampai 150. Oke. Yes. Itu berlanjut sampai 2009 kan, mulai 2008. Kemudian Setahun ya berarti. setahun ada pengurus baru juga. Pada saat itu kita punya pinjaman di bank. Kita punya pinjaman di bank, dimanfaatkan waktu itu untuk trading. Trading loss. Kemudian si pengurus ini, partner ini, kemudian nggak ada kabar lah. Hilang. Ya kurang lebih begitu. Nggak ada kabar. Terus kita juga punya tanggungan event yang nggak dibayar. Nilainya Outstandingnya ya. cukup gede. Outstanding yang cukup gede, ditambah udah gulung selama 1 tahun itu Iya. luar biasa. Ditambah kejadian yang tadi itu. Iya. Nah, kita 2009 Jadi ini total lossnya berapa tuh kalau itu? jatuh lah. Sekitar 700-an. 700 juta semuanya tuh. 700 juta. Itu Akhirnya bikin perusahaan goyang, sempat goyang. Oh, bukan cepet goyang lagi, udah ngedrop. Oke. Udah ngedrop banget. Sampai kita sempet nggak bisa bayar vendor. Nggak, jadi buronan lah waktu itu. Iya. Banget. Iya. Jadi buronan itu luar biasa, pukulan telak loh. Sampai saya sendiri waktu itu depresi. Udah nggak mau event lagi. Sempet ada penolakan akhirnya maksudnya nggak mau lagi lah. Saya punya Capek. traumatik kalau ketemu Iya, orang trauma banyak. ya. Benar. Trauma banget. Karena waktu itu kan kita itu masih muda, kepengennya karena klien ini setiap tahun selalu ngasih kita Kerjaan. Punya potensial klien. Iya. Jadi kita inginnya kan ngerol terus. Kerjaan ini loss, ntar minta lagi. Iya, Kerjaan ini loss, benar. ntar minta lagi. Tapi ini kan nggak bagus. Iya, udah culture-nya kurang sehat. di Culture-nya nggak perusahaan. sehat, sama sekali nggak sehat. Sampai 2009, saya masih di sekitaran apa ya, industri kreatif lah. Waktu itu nggak event tapi ada activation. Oke. Kita kerjain sambil saya juga kerja di salah satu klub
terbesar di Indonesia, Arema FC. Oh, Sampai juara kan. Iya, iya. Oh, sempat kerja di Arema. Saya kerja di Arema, jadi manajer marketing. Oh, oke. Selama setahun sampai juara. Sambil jalan berarti ya? Sambil jalan. Adalah orang-orang baru yang mereka loyal. Kita udah ngasih tahu. Ini perusahaan lagi bobrok nih, Iya. lagi nggak ada duit, lagi nggak ada apa-apa, lagi nggak ada ini. Lu mau nggak lu survive gitu ya? kan mereka ini yang menemani saya sampai sekarang. Orang-orang baru ini. Orang-orang di baru 2009 ini, tadi berarti. 2009. Baru kita agak pulih rebound di 2011. 2011 ribuan. Ya. Berarti kurang lebih 2 tahun lah 2 tahun. untuk ngebalikin semua ya. Itu bener-bener saya inget sampai sekarang. Pokoknya ngeri banget lah. 2011 kesini nggak ada masalah? Aman? 2011 sampai sekarang kita belajar tentang stabilitas. Emang nggak perlu gede, emang nggak perlu fantastis. Iya. Emang nggak perlu bombastis, tapi kita perlu sustainability kan. Iya, benar. Yang sustain itu yang agak susah. Nah, kita memutuskan kembali untuk menekuni ini karena emang waktu itu berdoa. Kalau memang ini jalanmu ya Allah, bahwa kita memang bisa makan, dapat rezeki, bisa dapat kemakmuran dari memang event dan industri kreatif lah istilahnya. Ya baiklah, kita akan menekuni ini. Iya. Di 2011 ya bukannya kita udah langsung ngegas ya. Ya rezeki itu ada lah, datang kontrak-kontrak pelan-pelan. Mulai rebound ya. Mulai rebound. 2012 sudah mulai stabil. Semua utang kita udah beresin semua. Kemudian kita running lagi ya sampai sekarang ini. Nah, terus menariknya kan gua ngelihat kan Imagine itu juga punya aset. Itu artinya juga development equipment ya. Apa aja sih Om yang sekarang dipunya? Sound. Kalau di kita ada audio system ya, Audio system. Terus kemudian ada custom production dalam lingkup yang kecil ya, bukan dalam lingkup yang Workshop berarti. Ada workshop tapi lingkup kecil. Oke. Terus kemudian ada beberapa subordinat. Kita ada bendera lain. Bendera-bendera yang ada di kita itu memang khusus untuk pemerintahan. Oke. Ada yang khusus untuk advertising, metro, material promotion. Hanya itu aja sih sebenarnya. Nah, kenapa tertarik itu? Kenapa, maksudnya kenapa nggak tetap maksudnya fokus dengan membesarkan IO, tapi kenapa malah tertarik melebarin sayap dengan unit bisnis yang lain gitu, support IO ya tetap ya. Iya. Kenapa kok akhirnya memilih untuk invest ke sana itu? Jalannya adalah pada saat kita mengalami drop dead down tahun 2009 itu, kita kan jadi buronan vendor. Oh gini nih rasanya kan, jadi buronan nggak pegang duit ya kan. Luar biasa, tapi kita masih punya etikat baik. Gimana caranya nyelesain? Waktu kita rebound itu, kita berpikiran bahwa karena kita punya event sendiri, kenapa kita nggak support production sendiri, apalagi mungkin di sisi production biar efisien budgetnya. Ya kurang lebih awalnya gitu mikirnya. Awalnya gitu sih. Awalnya gitu, dan memang kita harus punya ini penopang untuk productionnya kita sendiri. Iya, benar. Itu tahun berapa? Kita audio system mulai 2013. Oke, berarti setahun setelah sustainability ya. 2012 sustain, akhirnya malah bisa punya omset lumayan, invest di 2000. Ngawalinnya berapa ribu dulu? Kita mulai dari bukan 5.000 mungkin dari 2000 watt. 2000 watt. Tapi kita memang progres banget sampai di tahun 2015 kita udah bisa 40.000 watt. 40.000 watt. Iya, luar biasa sih itu 40.000 watt. Oke Om, kita tadi udah bahas di 2019 perjalanan yang lumayan gitu kan, banyak liku-likunya, banyak pergantian orang gitu kan, masuk orang yang baru gitu kan, terus sempat mengalami juga masa-masa sulit di tahun-tahun awal gitu.
kemudian di 2020 masuk di masa pandemi, tiba-tiba dunia kreatif Indonesia, dunia event mati suri. Nah, waktu itu lo gimana Om? Cara mensiasatinya supaya survive itu gimana? Ya kita kan 2018 2019 kan running man, bagus lah putaran role-nya event kita oke. 2020 masih ada beberapa event sebelum ditetapkan jadi masa pandemi kan. Yeah. Ketika sudah ditetapkan masa pandemi, kita betul-betul off. Tapi alhamdulillah memang anak kantor nggak ada yang resign, nggak ada yang kita terminate juga, nggak ada. Kita sih bertekad kayak ini masih yakin bisa jalan. Masih bisa jalan. Setelah tapi penyesuaian gaji kita belum. Masih normal. Kita ngobrol sama anak-anak. Ini masih normal ya. Tapi sampai nanti bulan Juli kita nggak dapat event, kita akan penyesuaian. Kita nggak ada pengurangan, kita penyesuaian. Berarti dari mulai Maret, April, Mei itu masih normal ya? Masih normal sampai bulan Juli kita rencana gitu. Alhamdulillah Juni event mulai datang. Jadi Juni itu karena kita kan bermitra dengan beberapa pemerintah daerah, pemerintah provinsi. Berarti lo kalau total frekuensi lebih banyak kan langsung dapat prinsipal atau subkon? Kalau kita lebih banyak kan dapat prinsipal. Lebih langsung ke klien ya? Lebih langsung ke klien sih. Alhamdulillah waktu itu di pemerintahan kan masih sehat. Masih sehat, mereka masih punya DPA kalau di pemerintahan. Mereka masih punya budget lah. Masih punya budget yang udah direfocusing. Iya. Jadi tinggal sisa-sisa. Nah, kita ngobrol, ya udah berapapun sisanya, walaupun ini nggak normal, tapi bisa kita pakai ngerol buat event. Jadi mulai bulan Juni sampai akhir tahun kita masih ngerol dengan baik lah. Masih ada income masuk ya? Ada income masuk, terutama klien yang pemerintahan masih jalan. Kebetulan juga klien kita yang korporasi. Karena ngerti kan, event nggak jalan nih, ya udah Pak Amir ini ada kerjaan nih, advertising, bla 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 bla, kita jalanin juga. Pokoknya apapun kita jalanin. Bagaimana tetap asap dapur ini ngepul. Iya benar. Ya kita baik sih dari 2020 tuh ke akhir tahun baik. Kita hanya terganggu pada saat 2021 kan di bulan Juli itu ada Delta kan gedean. Iya. Gede-gedean kan. Gede-gedean tuh Delta, wah turun lagi. Itu kita drop off. Sama sekali tuh ya. Sama sekali nggak ada event. Ada satu event virtual. Ada satu event virtual dan juga remote dari jauh. Alhamdulillah. Tapi semua anak-anak kena. Termasuk saya. Iya. Kena Delta juga. Jadi benar-benar lockdown juga. Kantor lockdown 3 minggu. 3 minggu sampai Agustus. Tapi itu setelah event malah. Setelah event virtual ini. Kita off baru mulai lagi September ke akhir tahun bagus. Terus kemarin kena Omicron, goyang lagi sempat. Baik lagi, ya kan? Iya. Sampai setelah Omicron jeda masih ada lah kita masuk lagi event-event itu yang kita kerjain. Ya intinya waktu pandemi itu kita cuma punya keyakinan pandemi merusak segalanya. Tapi kita yakin rezeki ada jalannya. Ya sampai hari ini tim di kantor masih lengkap dan masih bisa lah kita ngerol secara administrasi buat di kantor. Berarti strategi lo pada saat itu ya maintenance klien yang existing aja ya? Iya. Yang masih existing kita pokoknya gali terus ya supaya ya tetap berjalan gitu kan, tetap produktif gitu. Dengan aturan prokes, dengan aturan apapun dari Satgas. Karena kalau di pemerintahan kan aman ya. Karena yang izin ini instansinya. Iya. Bukan kita. Benar. Jadi so far lebih open lah. Apapun lah dengan kuota terbatas, jumlah orang. Karena kan masih ada peresmian apa kayak mall pelayanan publik. Benar. Masih ada event seremonial masih jalan. Benar.
Menarik sih ini ya, memang perjalanan di era pandemi ini juga merubah industri kreatif ya, gitu ya, dari offline ke online gitu kan. Sekarang udah mulai bisa penyesuaian onsite, hybrid dan lain-lain. Terakhir nih Om, pesan-pesan buat teman-teman calon-calon owner gitu kan yang pengen berkecimpung di dunia industri kreatif, khususnya menjadi pebisnisnya, menjadi pelaku industrinya gitu kan. Itu apa Om buat teman-teman generasi muda? Kalau saya sih sangat appreciate ya kepada teman-teman, apalagi generasi Gen Z yang sekarang ini, atau generasi apa Zilenial. milenial apa Zilenial. Zilenial ya, iya kan. Kalau mereka ini cepat adaptif, pinter, kemudian environment-nya sangat mendukung, referensi banyak. Tapi mungkin yang kurang itu adalah journey. Yes. Kalau kita yang dari generasi Milenial. 2000-an kan, Iya. mulainya kan, itu istilahnya banyak makan asam garam. Yes, benar. Dan kita ngalamin itu bukan cuman gini-gini aja turbulensi. Iya. Tapi udah jatuh, remuk, Jatuh, iya. hancur, berkeping-keping, gimana nata puzzle lagi. Mungkin pesan buat mereka, kalau mereka mau memulai bisnis di industri kreatif, sektor event organizer maupun vendor ya, resapi, jalani, kemudian apa ya, step by step. Yes. Jangan langsung target itu dilampaui tidak melalui anak tangga yang bertahap. Iya, ada proses yang harus dialami. Nah, journey-nya ini yang mahal. Benar. Karena value akan mengikuti. Artinya apa? Value of life, value attitude kita, personality kita berkembang. Itu nanti yang ngikutin rezekinya. Benar. Mindset kita juga jadi berubah. Nah, benar. Antara mindset, emotionalnya. Kalau ada IQ, SQ, kan kita semua kan berpijak sama ketuhanan ya. Pasti kan. Benar. SJT juga pasti tiap hari berdoa. Iya, benar. Bahwa minta dilancarkan, minta diberikan kemudahan, minta diberikan pekerjaan yang baik, rezeki yang baik kan. Benar. Ya dari sisi itu sih. Mas Jotong. Karena apa yang anak-anak sekarang saya lihat kan, maunya instan, cepet kaya, akhirnya main binomo option. akhirnya trading semua. Trading, kalau nggak binary option, kripto, iya. Paling nggak pengennya jadi atlet e-sport lah paling. Iya, benar gitu. Padahal ya itu pun juga butuh modal sebenarnya, butuh effort gitu kan. Benar-benar. Gue sih sepakat sih yang disampaikan sama Om Amir ini, karena gue ngalamin sih Om juga dari mulai pekerja gitu kan, berkarir, terus kemudian sempat masuk beberapa IO juga, terus resign sampai akhirnya buat CT Pro gitu kan. Mindsetnya berubah gitu, cara berpikir berubah. Yang tadinya kita egois ya, karena karir kan kita kompetisi dong gitu kan, nggak mau disingkirin orang gitu, kita pengen kelihatan lebih gitu. Terus tiba-tiba ketika kita buat show manajemen, awalnya juga masih idealis gitu loh, masih keras, masih yang saklek apa segala macem gitu. Tapi pada saat udah mulai main bisnisnya dengan kita invest segala macem, akhirnya cara berpikirnya berubah gitu loh, bahwa ya nggak bisa kita berantemin klien juga gitu loh ya kan. Kita harus diskusi, kita mesti harus solving, cari solusinya. Dan ada poin yang luar biasa. Saya kan masuk di keluarga event owner pas waktu pandemi. Oh ya, baru gabungnya pas pandemi. Gabung pas pandemi. Sebenarnya udah kenal sama ketum ini. Cuma belum sempet gabung. Dan nggak paham karena dulu kan kacamata kuda aja nih. Iya benar. Kalau sekarang dengan adanya paguyuban kita ini, komunitas kita ini, Event Owner Indonesia, kita jadi bisa belajar banyak hal. Benar. Ada referensi. Ada influence dari teman-teman dari Jakarta, Bandung, Jogja. Karena kan memang di satu sisi kita berkompetisi, tapi di sisi lain kita berkolaborasi juga. Yang sekarang saya rasain itu. Benar, sepakat sih. Kolaborasi yang luar biasa. Oke, kita udah bahas tentang pandemi, kita sudah memberikan pesan tadi buat teman-teman gitu. Dari sisi event owner sendiri Om, menyambung tadi pembicaraan bahwa lo bergabung di saat pandemi, apa yang lo rasain? Yang tak rasain banyak banget. Kalau sekarang bisa nangis aku.
Jadi ketemu keluarga baru kan? Jadi ketemu keluarga baru yang saya nggak perlu waktu lama buat tiktokan, saya nggak perlu waktu lama buat nyocokin chemistry. Yes. Basically orang suka gaul semua. Iya. Orang suka banyak saudara kan. Benar. Begitu ketemu saudara yang bagus-bagus, istilahnya mereka profesional semua. Iya. Ini justru jadi amunisi baru. Benar. Di 2021. Jadi punya spirit kan? Punya spirit baru, benar. punya literasi baru, Benar. referensi baru. Kita bisa lihat teman-teman di Jakarta berkembang. Yes, karena memang di event owner ini yang ya gue juga sebagai member ngerasain gitu kan dari era awal lah gitu, dari awal-awal dulu event owner ini ada. Memang konsep yang dibangun di Kuncen ini memang kekeluargaan gitu, nggak selalu ngomong bisnis, kerjaan, kompetisi gitu kan, tapi justru kolaborasi, sinergi gitu kan, terus saling mendukung, saling mendoakan, saling memberikan spirit gitu kan. Itu yang agak beda gitu dari treat komunitas yang lain gitu kan. Mahal itu gitu loh. Jadi dan satu kata kuncinya ini owner semua gitu loh. Jadi bener-bener ngobrolnya itu sama mindsetnya. Sama. Ya kan, sama-sama punya satu kita. frekuensi karena sama-sama punya perusahaan, sama-sama punya beban yang sama. Gitu kan. Kalau bahasa gue itu mungkin kapalnya beda, ya kan? Mungkin armadanya di kapal beda, tapi tujuan kita ini sama. Tujuannya sama, lautnya sama, badainya sama. Badainya sama. Gitu loh. Nah, ini kita bisa tukar pikiran kan sebenarnya gitu. Sama seperti cerita owner ini gitu kan. Jadi banyak hal yang akhirnya kita bisa dapat. Ternyata Amir itu diam-diam ternyata banyak loh obrolan dagingnya kan, gitu kan? Karena kan kita taunya kalau di grup Banyol nih yang memecahkan suasana, nebodor. yang bikin cair suasana karena bercandaannya Amir gitu kan. Tapi ternyata banyak banget pesan-pesan yang akhirnya teman-teman juga dapat message dari obrolan kita gitu kan, bahwa nggak mudah. Tapi karena waktu kita juga nggak banyak gitu kan, sebenarnya gue masih mau menggali lagi sisi perjalanan bisnisnya, tapi gue utang akan main ke kantornya Imagine siap. ya kan di Malang gitu kan. Doain juga CT bisa ada project yang bisa di-share di Malang gitu kan, sehingga kita bisa kolaborasi, tuker-tukeran kerjaan juga kayak gitu, supaya silaturahminya terus berjalan gitu. Suatu hari nanti gua akan main ke tempat lo ya gitu. Oh iya, pasti dong, nanti kita wajib. akan ngupas tuntas lagi itu, lebih banyak lagi yang diobrolin, karena ini kan pasti kentang nih, teman-teman pasti juga ngerasa kurang gitu. Tapi karena waktu juga kita, Amirnya juga sibuk gitu kan, jadi nggak bisa panjang nih kita ngobrolnya gitu guys gitu. Gue coba mensimpulkan dari apa yang tadi Amir sampaikan. Yang pertama adalah perjuangan dimana di saat kalau bahasa gue, bisnis itu ada yang sudah diplan, tapi Amir ini kecemplung tanpa sengaja, tapi itu rezeki yang besar gitu loh, sampai akhirnya membuat Amir sendirian dari yang berlima itu menjadi tetap bertahan dan istiqomah di jalannya event, sedangkan teman-temannya semua akhirnya memilih untuk nggak mau bertahan di dunia event gitu kan. Ada message yang tersampaikan di sini, konsistensi dan konfidensi gitu, percaya diri, konsisten, sehingga membuat bisnis yang sudah dijalanin belasan tahun ini menjadi semakin besar, dan akhirnya malah punya aset sekarang sudah sampai 40.000 watt sound yang dipunya gitu kan, riggingnya banyak gitu kan. Berapa kali gue lihat postingannya, acara juga gede-gede, bukan acara skala lokal tapi udah secara nasional juga banyak udah dikerjain gitu. Ini bisa jadi pembelajaran buat teman-teman gitu, bahwa bisnis ini tuh nggak mudah, dan ini tuh jangan jadikan bisnis ikut-ikutan ya Om ya. Ya kan, jangan jadiin bisnis ini tuh ikut-ikutan karena ngeliat kok kayaknya dia bagus ya gitu kan, ini akhirnya nyoba-nyoba gagal nyalahin kan gitu kan. Padahal di sini ada proses yang harus dibangun. Padahal yang salah kita sendiri juga. Padahal yang salah kita sendiri juga. Gimana cara lu manajemen keuangannya kan sebenarnya juga itu salah satu ilmu gitu yang suatu hari nanti kita akan masuk ke ranah manajemen dari masing-masing owner gitu loh. Gimana cara bisa mengedukasi tim, ngebangun tim yang solid, yang loyal gitu kan. Terus gimana caranya bisa ngatur cash flow,
ya kan gitu kan. Terus gimana caranya bisa investasi gitu kan, bisa punya aset gitu kan. Itu tuh gimana gitu. Mengawalinya tuh kan lebih dalam lagi. Kita akan ngobrol-ngobrol itu di cerita owner berikutnya gitu. Untuk saat ini kita bahas dulu tentang perjalanannya dulu seorang owner Imagine Promosindo, Om Amir ini. Terima kasih ya Om. Sama-sama. Buat waktunya ya kan. Siap. Akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol santai, bagi-bagi knowledge nih buat teman-teman JT Production Jakarta. Mudah-mudahan ini bisa jadi ilmu baru juga buat teman-teman dan punya perspektif yang berbeda sehingga mindset teman-teman juga menjadi bertambah dan bisa berpikir bahwa harus menjadi kail, jangan selalu cuma berpikir jadi pekerjanya, tapi juga harus berpikir untuk bagaimana bisa kasih rezeki juga buat orang melalui bisnis event, tapi dengan cara yang benar gitu. Itu aja yang bisa kita sampaikan di kesempatan hari ini. Terima kasih ya Om Amir ya waktunya. Teman-teman tetap jaga kesehatan, like, share, komen channel JT Production Jakarta karena kita akan ngobrol dan kupas-kupas lagi cerita owner berikutnya yang pastinya juga seru-seru lagi yang lainnya gitu. Thank you, check this out di channel JT Production Jakarta. Bye.